Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyampaikan aksi nyata saya mewujudkan budaya positif di sekolah di SD Negeri Karangasem 02. Rancangan tindakan aksi nyata budaya positif menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam pembelajaran yang dilakukan oleh saya sendiri, Evi Oktaviani dari SD Negeri Karangasem 02 Kecamatan Sampang, calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022 dari Kabupaten Cilacap. Saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Kardianto Indra Purnomo, serta didampingi oleh Bapak Fasilitator Bapak Budi Muhammadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 02, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Karangasem 02 serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi aksi nyata mewujudkan budaya positif di SD Negeri Karangasem 02. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan petunjuk. Dan semoga suatu saat nanti di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang keempat adalah inti, acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab atau sharing, kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Dibuka Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, berkat acara selanjutnya yaitu sambutan desiminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Suroso selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 02. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan guru semua yang saya hormati, Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, dan tamu undangan serta hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Ilahi yang telah memberikan berkah rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Cilacap. Semoga kegiatan ini tercatat sebagai amal ibadah untuk kita semuanya dan mendapatkan pahala yang istimewa, buat khususnya panjenengan yang selaku guru penggerak dan untuk kita semuanya yang ada di sini pada khususnya. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir nanti. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru, kepada Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu guru SD Negeri Karangasem 2 yang saya banggakan. Juga saya ucapkan terima kasih dan selamat datang Sugeng Rawuh untuk teman-teman guru dari pangkalan lain, dari SD negeri yang lain. Saya ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh. Dalam kesempatan ini saya pesan kepada teman-teman, monggo silakan berkarya dan berprestasi. Sudah saatnya yang muda, yang berkarya, yang berprestasi. Serta sebentar lagi pada semua nanti bakal memimpin atau memegang kendali khususnya dalam bidang pendidikan. Begitu Pak Edi? Jadi saya mohon dan minta tolong bila sebagai guru monggo silakan jadilah guru yang profesional, guru yang militan, penuh daya juang, dan juga jadi guru yang bisa berada. Itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik baru hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga kita dapat melaksanakan nasihat-nasihat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, berikan acara ini yaitu adalah pelaksanaan diseminasi aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Oktaviani SPD. Waktu sebelumnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangasem 2, serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pagi siang hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri Karangasem 2 dalam acara diseminasi aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Karangasem 2. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Rasanya suatu kehormatan bagi saya karena Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan kami
untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap menginginkan seperti moto yang ada di guru penggerak, yakni tergerak, kemudian bergerak, lalu menggerakkan. Nah, jadi saya berharap ke depannya nanti Bapak Ibu yang belum mengikuti pendidikan calon guru penggerak nanti tergerak hatinya untuk mengikuti kegiatan seperti kami. Saya juga jadi teringat dari potongan pidato Bapak Insinyur Soekarno, beri saya 1000 orang tua, maka niscaya saya akan mengangkat atau mencabut Semeru dari akarnya. Kemudian, namun beliau hanya meminta 10 pemuda, ya, hanya meminta 10 pemuda, maka niscaya saya akan mengguncangkan dunia. Ya, seperti itu. Jadi dari kutipan yang beliau sampaikan sama seperti halnya dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Mari yang muda yang bergerak. Ya. Baik, rasanya kurang bijak kalau saya terlalu panjang lebar. Langsung ke materi ini. Jadi aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap tahun 2022. Perkenalkan, saya Evi Oktaviani dari SD Negeri Karangasem 02, didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Kardianto Indra Purnama dan fasilitator saya Bapak Budi Muhammadi. Jadi selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan ini saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak itu. Kami mempelajari di modul 1. Modul 1 terdiri dari beberapa submodul, yaitu modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, serta modul 1.4 budaya positif. Kita beranjak ke modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi yang selama ini kita ketahui yang tentang Ki Hajar Dewantara, nopo nggih? Nah, nggih sesatnya itu ing ngarsa suntulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Itu yang selama ini kita dengarkan dan kita kan tidak sesempit itu Bapak Ibu. Jadi yang namanya filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya dasar pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun yang seperti apa? Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya. Kemudian kodrat anak adalah merdeka, dalam artian merdeka batin maupun lahirnya. Jadi ibu bapak, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya itu lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah bermain. Jadi anak-anak itu mempunyai kodratnya, yaitu bermain. Jadi jangan kita rampas dengan hanya menjejali atau menanamkan ilmu pengetahuan saja, tapi dengan cara melalui permainan seperti itu. Kemudian dasar pendidikan yang berikutnya adalah anak bukan tabula rasa. Dalam artian apa? Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, kemudian tujuan pendidik itu apa? Tujuan pendidik adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menebalkannya? Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat kita ambil dari modul 1.1 antara lain profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka yang saat kemudian anak memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya, maka didiklah sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya.
kemudian budi pekerti, serta trilogi Pancasila. Salah satu kodrat anak adalah bermain, ya, berekspresi secara bebas, bereksplorasi, berinovasi sesuai fitrahnya guna mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Dalam hal pembelajaran, kita sebagai pendidik juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang ramah terhadap murid, aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan. Selalu bimbing mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Keluarkan karakter yang baik pada diri mereka. Bentuk dan arahkan mereka untuk pertumbuhan yang lebih baik. Dan hilangkan karakter buruk sebanyak mungkin. Kebebasan untuk belajar dalam konteks yang sesuai dengan kepribadian mereka. Kemudian kita beranjak ke modul 1.2, yakni nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi, menurut kutipan dari Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun murid menemukan kodratnya. Nilai-nilai guru penggerak antara lain yang pertama, mandiri. Jadi kita itu harus mandiri, ya, Ibu Bapak. Tidak tergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Kita harus mandiri. Kemudian yang kedua adalah reflektif. Dalam artian kita mampu melakukan refleksi terhadap praktik mengajar kita, mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya dalam mengajar, kemudian juga meminta umpan balik kepada guru, murid, serta stakeholder lainnya. Kemudian yang ketiga, kolaboratif. Jadi diharapkan kita mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Kemudian yang keempat, berpihak pada murid. Segala daya dan upaya yang kita lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan murid, kepentingan siswa. Kemudian yang kelima adalah inovatif. Jadi kita harus mampu mempunyai ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Yang berikutnya, peran guru penggerak. Kita sebagai guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian kita berlanjut ke modul 1.3, visi guru penggerak. Apa pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Apa sih visi itu? Kenapa sih penting? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan, itu menurut Bandura. Kemudian menurut Einstein, tanda pengetahuan tetapi imajinasi. Imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Kekuatan visi itu adalah harapan atau doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita kelak. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Nah, harapan saya terwujudnya generasi yang berbudi pekerti, mandiri sesuai kodratnya, berprestasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman di era digital. Mengapa harapan saya penting untuk dijadikan visi? Karena mewujudkan murid yang berbudi pekerti luhur, mandiri sesuai kodratnya, berprestasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman di era digital berdasarkan profil pelajar Pancasila. Hal yang mencerahkan saya sebagai seorang pendidik adalah saya merasakan lebih harus banyak belajar memahami tugas sebagai seorang guru agar dapat mencerdaskan anak bangsa, tidak hanya kegiatan proses belajar mengajar saja. Kemudian, untuk menjadikan sekolah kita lebih baik ternyata bukan dengan mencari kesalahan, ya, Ibu Bapak, bukan dengan mencari kesalahan atau keburukan kita. Yang selama ini biasanya yang terjadi adalah kenapa ya sekolah kita tidak maju, maka kita cari kejelekan-kejelekannya atau kekurangannya. Ternyata itu keliru. Jadi kita gali apa
sih yang menjadi nilai positif dari SD kita? Nah itu kita gali, kita kembangkan lagi seperti itu. Justru penerapan inquiry apresiatif yang nanti akan kita bahas itu menggunakan pemikiran positif, inti positif yang dapat memberi kontribusi pada keberhasilan. Nah, proses inquiry dalam bagja nanti, jadi bagja itu dalam membuat visi kita melalui apresiasi inquiry tadi ya, mengenali kelebihan kita, kemudian melalui bagja. Ya, ini salah satunya B, buat pertanyaan, A, ambil pelajarannya, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam tahap demi tahap memungkinkan guru penggerak sebagai pemerakarsa, pemimpin dan pengelola perubahan untuk menguatkan hubungan antar manusia dan gotong royong. Menurut guru penggerak, beranjak dari cara berpikir defisit ke cara berpikir aset, menjadi tangguh, pantang menyerah, dan terus meningkatkan efikasi diri dalam memimpin dan mengelola perubahan. Sebelum meningkat ke modul 1.4 budaya positif, saya mempunyai game untuk ibu bapak. Jadi nanti gamenya, nah nanti kalau jadi bos berkata, kalau bos berkata, berarti apa yang dilakukan oleh bawahannya? Mengikuti. Maka itu yang harus kita lakukan, ya. Saya minta waktunya untuk berdiri sebentar biar tidak ngantuk, ya. Jadi nanti permainannya adalah bos berkata. Jadi ikuti kalau bos berkata, ya. Ya. Nanti kalau ada yang tidak mengikuti berarti harus dikasih konsekuensi. Kasih bonus. Kasih penghargaan. Ya. Baik. Bonus. Bos berkata, pegang hidung. Hidungnya mana? Kemudian bos berkata, angkat tangan kanan. Bos berkata, pegang rambut. Oh tidak, jauh, ya pegang sini aja. Duduk. Ya. Duduk. Tidak, bos tidak mau. Ternyata ada puput yang konsentrasi. Kan bos tidak berkata, jangan duduk, tapi kan bukan bosnya. Ya tidak, oke tepuk tangan. Terima kasih selamat buat Bonusnya ditagih. puput yang masih konsentrasi. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu Bapak. Nanti bonusnya diambil ya. Ya nanti di akhir acara. Harus itu penyemangat. Ternyata ya. Aktif baik nanti. Baik, kita lanjut biar tidak ngantuk. Oke. Lagi seringan. Modul 1.4 budaya positif. Budaya positif dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin sekolah hendaknya berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Demikian juga dengan warga sekolahnya. Setiap guru dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi dasar minimal di mana mereka memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta berupaya mewujudkannya dalam pembelajaran yang aplikatif yang mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apakah Ibu Bapak setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju napa mboten? Tidak. Oke, ada sebagian yang menjawab tidak, ada sebagian yang menjawab iya, setuju, ada yang sebagian diam karena bingung. Nah, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju napa mboten? Setuju. Oke. Kita kantongi jawabannya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju banget. Setuju. Sebagian besar menjawab setuju. Baik, kita lihat.
kasih coklat ya. Ya, kita lihat slide berikutnya. Nah, nanti akan kita pecahkan. Jadi tadi hukuman tidak setuju mendisiplinkan anak, kemudian penghargaan itu setuju bisa mendisiplinkan anak. Kita kantongi ya, nanti tidak ada perubahan jawaban ya. Oke. Jadi dalam modul 1.4 ini nanti akan dibahas topik dalam eksplorasi konsepnya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa sih restitusi? Ada yang tahu? Oke, nanti kita bahas. Tenang. Kemudian keyakinan kelas 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 2.5 restitusi, nanti ada 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Saya punya satu game. Saya minta tolong kepada yang berkenan, silakan. Minta tolong dituliskan hal-hal yang berharga menurut ibu bapak itu berharga apa sih? Mungkin ada cita-cita, ini berharga buat saya. Silakan. Ya, sudah cukup? Ya. Kemudian lipat kertas itu. Lipat sekecil mungkin. Simpan rapat-rapat. Kemudian genggam kencang-kencang, genggam erat-erat. Silahkan Bu Us atau Bu Susi yang genggam rapat-rapat. Silahkan bujuk Bu Susi untuk membukanya atau rebut paksa Bu Susi. Silahkan Bu Susi. Silahkan. Oh, Bu Susi malah takut ditanya. Oh, Mbak Us di sana. Mbak Us di sana. Ya. Tunggal guru. Ya, di situ Tunggal guru. Ya. Kalau dirayu Mbak Us, siapa tahu kalau dirayu itu nanti luluh hatinya. Mbak Us cantik kayak gitu, Mbak Us cantik. Bagus. Kalau dikritiki rapat. Bujuk Mbak Puput. Bujuk Mbak Puput biar melepaskan genggamannya. Sudah? Tetap tidak bisa? Oke. Tidak bisa ya, berarti ya. Nah, itu adalah yang bisa mengontrol Bu Puput mau memberikan rahasianya atau tidak itu siapa? Diri sendiri. Nah, dari itu hanya Bu Puput yang bisa mengontrolnya. Mbak Arif, Mbak Uus mau kasih apa ya namanya, rayuan yang lembut sekali atau pujian yang luar biasa. Kalau Bu Puput tidak berkenan dalam hatinya, itu tidak akan diberi. Yang akan kita bahas di sini adalah disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Nanti kita punya teori motivasinya. Di antaranya, kalau kita termotivasi dari eksternal, mungkin sebagian murid kita, bahkan saya sendiri ya, saya melakukan disiplin itu yang pertama untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Apakah motivasi ekstrinsik ini baik untuk diri kita? Nah, nanti akan kita ketahui jawabannya. Kemudian motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu jadi lahir dari diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal, kemudian nanti ada menjadi keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, menjadi seorang teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Atau yang kelima, manager. Melalui nanti ada segitiga restitusinya, yakni yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, 3 menanyakan keyakinan. Nah, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama antara lain bertahan hidup, penguasaan,
kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Kita yang menuju ke yang pertama, yaitu disiplin positif. Apa sih makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggalinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Benar ngantuk? Ngantuk. Mobil dulu, benar. Mobil dulu. Disambi. Oh, silakan disambi sambil Disambi. dinikmati yang ada di depan. Oke. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada berapa nih profil pelajar Pancasila? 6 ya, nanti akan kita bahas. Oke. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu yang pertama. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, kita menuju teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang tadi saya sudah sampaikan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, karena takut dihukum, ya. Karena semata-mata hanya takut dihukum. Biar saya tidak dihukum berarti harus saya lakukan ini. Nah, belum punya kesadaran diri. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri saya sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini yang terpenting. Bukan ini. Motivasi eksternal nanti gampang hilangnya, gampang mudarnya. Gimana madam? Nah, tapi beda lagi dengan motivasi internal. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Nah, itu merdeka menurut KHD. Nah, monggo disimak. Jika ada kejadian ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini karena terlambat ke sekolah, mencatat ini sebanyak 100 kali. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Disimpan dulu, ditampung dulu jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa? Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bu,
Lihat slide berikut. Nah, itu hukuman, konsekuensi, hukuman serta konsekuensi. Kenapa berbeda? Jadi hukuman seperti apa? Ya, jadi hukuman seperti apa? Hukuman itu terkesannya menyakitkan, ya. Nah, terkesannya menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi, kenapa? Ini konsekuensi. Kenapa ini disebut konsekuensi? Ya sebagai konsekuensi karena dia melakukan itu, ya kan? Dia sudah tahu, dia sadar apa yang dia lakukan itu nanti akan ada imbasnya. Nah, kemudian kalau yang terakhir, kenapa ini disebut konsekuensi? Karena saat kejauhan jadi sesuai. Oh, jadi sesuai. Oke. Jadi kalau dalam hal ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK sesuai dengan materinya. Oke. Kemudian anak ini juga tahu, kudune jam sangat itu mlebu olahraga, lah kok ndak jadi ngulur-ngulurna 10 menit. Nah, kan ya. Jadi ini sesuai dengan pembelajarannya juga. Nah, identitas gagal yaitu hukuman itu adalah pembelajaran yang salah. Kenapa? Karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa sih harus menyakitkan? Padahal cara yang lebih mengenakan kan juga ada, nggak usah menyakitkan, kan seperti itu. Kemudian kalau identitas sukses itu mendisiplinkan anak itu dengan konsekuensi atau restitusi. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang itu harus terjadi pada kamu. Tadi sudah mencoret-coret, ya kamu harus mengganti seperti itu. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kamu tadi sudah mencoret-coret buku ini, lalu apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita sebagai seorang guru itu menawarkan pilihannya apa pilih, gitu. Mau apa yang kamu lakukan? Ya. Kemudian hukuman juga tidak nyaman untuk murid. Anak untuk jangka waktu yang panjang pasti terngiang selalu. Aku baru dihukum nang guru kayak Bu Evi, aku pernah dihukum sampai dewasa sampai apa? Kenten baik. Bu guru pernah menghukum saya. Malah yang diingat-ingat sama muridnya itu yang jelek-jeleknya. Kayak Bu Endang kayak baru tahu hukumnya kayak apa bersih kamar mandi. Oh iya. Ya. Betul. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Nanti efeknya atau imbasnya akan menaun terlalu lama. Sakit di dalam hati. Sakitnya tuh di mana? Sakit di sini. Oke. Kemudian perilaku pasif agresif menjadi meningkat. Jadi anak malah lebih takut. Aku harus menjawab apa? Aku menyesal aku dihukum. Kan biasanya seperti itu. Nah, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak merasa takut. Berlaku hanya pada sebuah apa ini? Ya wis gue lah. Ya. Kemudian restitusinya ini, konsekuensinya ini, ya. Kita ke slide selanjutnya. 15 menit lagi. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu tadi yang kita sebutkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tapi tidak menyakitkan, insya Allah tidak menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hatinya, bukan? Sakit hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Walaupun tidak nyaman, tapi ya besok sehari 2 hari mungkin lupa. Jadi seperti itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Disiplin apaan? Nah, biasanya kan seperti itu. Soal disiplin apa yang baik. Nah, kalau konsekuensi itu akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu adalah paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Jadi kita memberi stimulus, memberi pilihan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kadang justru kita sebagai guru, saya sendiri, saya menjadi guru penggerak, saya jadi
Masya Allah, berarti selama ini yang saya lakukan itu adalah keliru. Keliru sekali. Kenapa? Saya kadang-kadang kalau peserta didik saya ada yang tidak mengerjakan PR, saya kuliti, habis kasarannya sampai akar-akarnya di depan teman-teman yang lain. Karena ya tidak mengerjakan PR ini itu segala macam saya keluar. Ternyata selama ini yang saya lakukan adalah keliru. Hal itu tidak membuat peserta didik saya besok jadi tambah rajin. Ternyata saya jadi berpikir, aku bisa ngomel-ngomel kayak besok isi tetap orang gara PR. Nah itu, ternyata itu imbasnya. Itu yang saya dapatkan dari kejadian marah-marah saya mempermalukan peserta didik saya di depan teman yang lain. Masya Allah. Ternyata selama ini saya keliru. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Tadi yang menjawab penghargaan itu bisa mendisiplinkan anak. Ya, hampir semua ya. Oke, iya. Ternyata penghargaan itu justru akan menjerumuskan anak. Nah, tuman besok dibayi penghargaan dia lah biasa, besok dibayi maning biasa. Saya anuis biasa penghargaan kayak kalian orang bisa berapa apa. Kalau nggak dikasih kan belajar sendiri. Betul sekali. Jadi tergantung kamu dibayi hadiah orang yang bisa jawab. Nah itu. Jadi selama ini kita juga keliru, ya. Oke, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bagi bocah apa-apa, sebenarnya kan baik hadiah dibanding nah, selama ini saya juga kadang melakukannya. Iya, ternyata itu Oke. Nah, kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi ada beberapa, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Apa karena takut ada polisi? Nah, agar aman. Itu merupakan motivasi dari intrinsik, ya, karena kesadaran diri sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengerti peraturan 3M itu untuk apa? Untuk kesehatan diri kita sendiri. Nah, itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Jadi kita meyakini kalau kita menggunakan masker, kita sering mencuci tangan, insya Allah kita akan terhindar dari COVID-19. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biasanya untuk apa? Iya, biar materi kita serap semua, kan seperti itu. Kita berharap diawali dari peraturan kelas, nanti akan timbul menjadi keyakinan kelas, kemudian lingkungan kita menjadi positif, dan yang terakhir bisa menjadi budaya positif. Jadi tidak perlu diingat-ingatkan lagi karena sudah membudaya.
budaya, sudah terbiasa. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Coba, menurut ibu bapak, yang mana yang keyakinan kelas? Yang layar hijau atau yang putih? Yang layar hijau atau yang putih? Yang putih. Oke. Itu ya keyakinan kelasnya. Kami meyakini guru dan murid yang saling menyayangi, seperti itu. Kami murid yang semangat belajar, sudah yakin. Jadi nanti bisa tergerak kemudian menjadi budaya positif. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nanti menjadi keyakinan kelas adalah menjadi anak-anak yang tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian sudah terbiasa menghormati orang lain dan seterusnya. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan anak-anak di kelas kita. Kalau di sini di kelas 1 kebetulan kita menempati ruang kelas 1. Ini keyakinan kelas yang dibuat oleh guru kelas 1. Kemungkinan hampir sama seperti ini. Cuma bedanya kalau di kelas tinggi itu sudah bisa tanda tangan deh. Jadi nanti semua warga sekolahnya itu tanda tangan seperti itu. Jadi sudah sama-sama meyakini ini yang menjadi keyakinan kelas kita. Harus kita sepakati dan kita jalankan bersama. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Dimulai nanti kami berharap guru penggerak untuk rekan-rekan guru yang lain di kelasnya sudah mulai membuat peraturan atau keyakinan mengenai nilai-nilai kebajikan mulia seperti menghormati, menghargai, tolong menolong, kerjasama, mandiri, kreatif, dan peduli. Oke, kita menuju ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kembali ke yang tadi, kebutuhan dasar manusia itu untuk dapat memantapkan diri dalam posisi control manager dan sebagai administrator yang handal, guru juga diharapkan mampu memahami berbagai kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita sebagai manusia itu butuhnya apa sih? Nah, biasanya butuhnya apa? Penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan bisa bertahan hidup. Kemudian apa sih yang menjadi posisi kontrol? Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ibu bapak silakan saksikan tayangan video berikut ini. Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PKN yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Iya, saya Pak. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton. Anton mana nih? Belum Pak. Bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Nah, ini Kamu membuat itu rasa sudah bersalah. kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulang. Ibu Adi. Oh iya, Ibu suruh ya. Lain kali tepat waktu ya masuknya. Terus dulu dong. Tapi apa yang dilakukan anaknya? Wah, jadi aku terlambat lagi. Apa ya?
kita sekarang bener terus. Tidak pakai baju olahraga. Bapak catat kamu sudah 3 kali loh dari olahraga. Bapak, ketiga kali berarti saya nggak coba juga. Nah ini Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Saya kalau sore banyak ibu jaga warung, nggak sempat kerja tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap kadang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Ya, Ibu Bapak. Jadi kira-kira kalau dari peragaan tadi 1 sampai 5 itu kira-kira yang paling mengenakan itu yang mana? Yang terakhir ya. Ya, yang terakhir tadi. Jadi seorang guru itu kalau muridnya melakukan kesalahan itu tidak langsung kamu ya. Nah, biasanya kan seperti itu. Tanpa mengetahui apa sih masalahnya di rumah kan seperti itu. Nah, ya. Jadi kalau yang posisi kelima itu adalah posisi sebagai manajer, oke? Nah, ini 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum atau menghukum. Nah, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya kan kamu nggak seperti itu. Kasihan orang tua kamu. Seperti itu. Ibu kecewa, kenapa kamu melakukannya? Nah, itu Winda, gitu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Ibu percaya kamu bisa menganggap sebagai teman. Kemudian untuk pemantau, berapa banyak bintang yang kamu raih? Nah, tapi kalau sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Nah, kenapa sih kamu tidak mengerjakan PR? Jadi diketahui dulu alasannya. Tidak serta-merta langsung dijat, diberi hukuman. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang kita yakini? Misalnya bisa bertanya kepada anak, apa sih kamu kok seperti itu? Apa sih keyakinan kelas yang sudah kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Kemudian nanti menguatkan secara pribadi, menguatkan kemampuan anak tersebut. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata, bagaimana caranya ya Bu, saya bisa memperbaiki keadaan? Sadar sendiri si anak. Si anak jadi sadar sendiri, apa yang harus saya lakukan ya Bu? Nah, kemudian nanti akan berdampak kepada murid itu, murid mampu mengevaluasi diri sendiri, kemudian tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, ini pernyataan-pernyataannya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu, misalnya seperti itu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian untuk penghukumnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Bagaimana sih? Misalnya seperti itu. Itu penghukum orang cekuk. Nah, kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Misalnya seperti itu. Karena menganggapnya murid itu sebagai teman. Kemudian untuk memantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya seperti itu. Kemudian sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Apa-apanya kok orang anggaran? Orang anggaran satu cekos. Kemudian kalau sebagai posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak nanti dibimbing atau dipantau untuk menemukan cara dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, kemudian kita ke segitiga restitusi. Restitusi tadi sudah dibahas ya. Nah, ini langkah-langkah restitusinya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini ada. Nah,
permasalahan yang sama, misalnya kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, justru seperti itu harusnya. Iya, kita mengingatkan. Nah, kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Berarti menenangkan ya, justru menenangkan. Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Apakah hal yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Misalnya seperti itu. Nah, ini kasus yang terjadi di kelas saya. Nah ini ya diapresiasi sekali. Nih kasus kedua. Bapak Ibu, ini antara lain keyakinan aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas saya. Ya, ini kegiatan Oh ini Bapak Kepala Sekolah. Jadi ini dengan mengeksplor. Ya. Nah, bisa jadi pakai ini. Nah ini saya singkat kelas. Baik, Ibu Bapak, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya adalah milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Dari saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Evi Oktaviani yang telah mendiseminasikan aksi nyata beliau kepada Bapak Ibu Guru semua. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau boleh juga sharing, okay? Silakan Bapak Ibu mau ada pengalaman di sekolah, di kelas masing-masing atau di sekolah masing-masing yang berhubungan dengan budaya disiplin positif atau mungkin dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kita sebagai guru kelas. Ya, silakan.
Ya, silakan Ibu Puput. Ya, terima kasih kepada Pak Edi. Pertanyaan saya pada diseminasi kali ini yaitu apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada demikian jadi. Oke, terima kasih Bu Enda. Monggo, bila masih ada penanya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dari apa yang Bu Evi tadi sampaikan tentang budaya positif. Lalu kita sebagai pendidik bagaimana menerapkan budaya positif itu di sekolah? Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa cukup 3 penanya ya, karena waktu sudah semakin siang. Untuk pertanyaan dari Bu Puput tadi, apa yang harus dilakukan guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Jadi menurut saya, untuk membangun budaya positif di sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, ya. Jadi diawali dari lingkungan yang positif, kemudian lingkungan yang aman dan nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kira-kira itu, Bu. Bagaimana? Ya, mungkin ada tambahan dari peserta yang lain? Cukup. Oke, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Enda, apa hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid adalah adanya keterkaitan atau hubungan dengan suasana positif yang telah tercipta, maka akan menciptakan atau akan otomatis menciptakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kira-kira seperti itu, oke? Ada lagi tadi ya? Dari Bu siapa tadi? Oh, Bu Fadilah. Oke. Jadi pertanyaan dari Bu Fadilah adalah bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Antara lain itu dengan cara melaksanakan tata tertib sekolah, Fadilah, ya. Jadi setiap sekolah itu pasti ada tata tertibnya yang harus dipatuhi oleh setiap siswa atau setiap murid. Kemudian dengan cara mencintai kebersihan lingkungannya dulu, gitu. Lalu dengan kejujuran, religius, kemudian kepedulian, peduli dengan sesama, kemudian peduli juga dengan lingkungannya, seperti itu. Kemudian toleransi antar warga sekolah itu ada toleransinya, dan yang terakhir adalah nasionalis. Kira-kira seperti itu. Monggo, mau ada tambahan lain lagi? Atau mungkin ada sharing dari ibu bapak? Monggo. Cukup. Oh, cukup. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah cukup. Itu tadi Bapak Ibu semuanya, pemaparan dari budaya positif, diseminasi budaya positif di SD Negeri Karangasem 02. Oleh karena itu langsung saja karena waktu sudah siang ya, marilah acara diseminasi aksi nyata mewujudkan budaya positif di SD Negeri Karangasem 02 oleh Ibu Evi Oktaviani SPD ditutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.
Saya sebagai moderator atau penata acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan atau memoderatori acara ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Bila itu berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Suroro. Kebetulan saya yang dituakan di SD Negeri Karangasem 02 Sabang Cilacap. Saudari Evi, guru kita di SD Negeri Karangasem 02, dalam menjalankan tugas sebagai guru penggerak itu ya ada beberapa pengaruh yang signifikan. Di antaranya lebih banyak menggunakan IT ataupun teknologi informasi lainnya. Jadi di sini banyak menggunakan video-video pembelajaran, sangat-sangat mendukung untuk daya tarik siswa. Jadi siswa lebih tertarik, siswa lebih fokus dan lebih semangat untuk belajar. Juga untuk kawan-kawan guru yang lain mau tak mau itu juga terpacu untuk ikut mengikuti. Karena memang zaman sekarang eranya seperti itu. Hanya ada dua pilihan, ikuti atau tenggelam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Effendi, SPD. Saya rekan kerja dari Ibu Evi Oktaviani, SPD. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Evi sudah sangat sesuai dengan bakat dan minat dari para peserta didik. Sangat menginspirasi untuk rekan-rekan guru yang lainnya. Terima kasih.